Mas Pram, perhatikan, dia nggak berusaha jadi anak muda. Makanya istilah saya tadi om-om asik. Jogetnya jelek sebenarnya gitu ya. Ya jogetnya om-om. Tapi otentisitas itulah yang kemudian membuat orang tertarik. Ini gara-gara gaul sama Bang Dul, liatin aja deh kontennya Mas Pram udah kayak omong masik begini-gini kan, dia lihat lagu dia begini-gini kan. Iya, ada nggak Bang Dul ada ngajarin apa nggak ke Mas Pram untuk lebih bisa dekat dengan warga Jakarta? Ya, dia yang ngajarin Mas Pram tuh anaknya. Mbak Dila. Ya, Mbak Dila. Dila itu luar biasa loh. Ya memang karena itu kan gengsi, betul-betul gengsi kan. Saya juga kaget begitu lihat Mas Pram udah mulai begini. Gua kata mulai nular nih penyakit. Gua aja kagak mau begini-begini. Tapi artinya udah mulai. Tapi dia bilang, "Bang, kita mesti begitu, Bang." Iya, udah ngikutin aja gua mah. Terus yang main game bareng ya? Main game pakai juga filter apa Instagram apa TikTok itu juga ya tim ini lah, makanya Bang kita mesti belajar nih. Ya udah kita juga baru tahu kelakuan gengsi begini rupanya. Kita udah tua bangga nih gue bilang. Tapi model kampanye yang seperti ini, Mas Toto, katakanlah ada yang bilang gimmick gitu ya. Itu mulai sering kita lihat ketika Pilpres dengan adanya joget gemoy. Kemudian itu akhirnya menginspirasi banyak model kampanye, banyak calon kepala daerah di berbagai tempat. Apakah itu termasuk yang terjadi di Jakarta? Pertama, kita nggak bisa melawan gelombang itu dengan fenomena semakin banyaknya platform baru, apalagi fenomena algoritma dalam TikTok yang disukai adalah yang seperti itu, sehingga marketnya memang seperti itu. Tapi ada kata kunci, bukan dalam arti kemudian siapa yang lebih bisa membanjiri TikTok, bayar ads, itu kemudian bisa menang. Saya ngelihat misalnya kalau kita bicara Pilpres ataupun yang terjadi pada Pram dengan Bang Dul, otentisitasnya nggak hilang. Jadi kalau misalnya bicara, ya Bang Dul begini cablaknya, walaupun bikin deg-degan, tapi otentisitas sebagai orang Betawi, gaya ngomong Betawi, cablak, itu akhirnya membangun karakter yang kuat. Mas Pram, perhatikan, dia nggak berusaha jadi anak muda. Makanya istilah saya tadi om-om asik. Jogetnya jelek sebenarnya gitu ya. Ya jogetnya om-om, tapi otentisitas itulah yang kemudian membuat orang tertarik karena ada karakter kuat di situ. Mohon maaf, ketika misalnya Kang Emil berusaha menjadi anak Jaksel, di situ menurut saya otentisitasnya hilang. Pakai pas keluar bahasa ngemeng-ngemeng gitu misalnya kan, dan segala macam, otentisitasnya malah kemudian menjadi hilang gitu. Jadi tetap dibutuhkan sebuah roh atau substansi yang nggak hilang ketika bicara mengenai membanjiri platform sosial media. Dan ditambah memang siapa yang bisa menguasai audio dan visual secara bersama-sama, itu juga pengaruh sekali. Lagunya 1, 2, 3, 4, 5 itu juga bunyi banget. Itu yang namanya Once Mekel, biasanya mahal dibayar. Itu nyanyi di gang kecil lagu kayak begitu tuh kan. Cuma satu kalau Once Mekel. Jangan lebih dari 3 lagu. Kalau 3 lagu bayar gitu. Oh gitu. Pokoknya kita kalau udah 3 lagu cukup ya. Jadi memang audio visualnya pun memang dapat. Tapi lagi-lagi ya, kreativitas itu memang akhirnya muncul itu ketika nuansa kampanye gembira, nggak marah-marah, nggak memusuhi orang, nggak dendam, nggak merasa dihianati. Iya betul. Lu kerja aja lah gitu. Makanya kalau ditanya dari tim sesnya Bang Dul, siapa yang paling hebat? Nggak ada. Bisa benar-benar akan Nggak ada keluar one man banyak show, nama. ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama Dan sekali. selama bertahun-tahun jadi konsultan politik, Mas Toto banyak belajar dari Jakarta Pilkada ini yang Pram Rano ini. Pertama, ini satu-satunya kampanye yang secara teori itu kenaikannya benar-benar sesuai dengan target. Kan ini saya sebutin di IG saya. Ini mission almost impossible. Di atas kertas bagaimana caranya gitu kan. Pas dengerin Bang Dul pertama ngomong juga kan, lu mau bilang survei gue kecil tapi gue yakin kita menang. Dalam hati kan muka gile juga nih orang gitu kan. Teorinya dari mana caranya, Pak? Entar gue cari caranya. Yang penting pede dulu. Tapi karena tadi ketika kita bawa dalam suasana riang gembira, pertama otak lebih bisa mikir, saling menghargai. Mas Pram sama Bang Dul tuh kalau rapat dengerin dulu.
semuanya, tapi langsung ngambil keputusan juga cepet. Rapat itu nggak pernah lebih dari sejam Bang Dul. Sejam, Nggak pernah. Biasa kan kalau politisi kan wah adu kuat, adu pintar dulu segala macam. Ini enggak. Jadi bener-bener kayak teori itu berjalan. Kurang 3% lagi dari mana nih gitu kan. Masih kurang 18% dari mana nih gitu kan caranya. Kita masih lemah nih selatan utara gitu. Waduh. Jadi memang benar-benar berjalan sesuai teori gitu ya. Yang kedua memang harus diakui ada unsur-unsur yang kita juga nggak bisa jelasin bahwa ini hebatnya kita. Blunder pihak lawan, yang kemudian juga tiba-tiba orang yang nggak kita sangka akan mendukung ikut mendukung. Jadi balik lagi memang faktor alam itu yang saya nggak bisa jelasin secara marketing politik itu ada. Oke.